Oke, materi hari ini adalah tentang fungsi. Nah, fungsi ini secara umum tentang definisinya, tentang beberapa hal terkait dengan jenis-jenis fungsi yang khusus yang akan kita bahas nanti. Pertama, secara definisi, misalkan ada dua himpunan di sini, ada himpunan A dan himpunan B. Sebenarnya apa namanya himpunan itu apa? Himpunan itu sekelompok hal tertentu yang dikelompokkan berdasarkan kriteria khusus begitu. Dan itu apa namanya jelas dan terdefinisi. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, kemudian ada relasi atau yang menghubungkan di sini F dari A ke B yang merupakan satu fungsi. Jika setiap elemen di dalam A dihubungkan tepat satu elemen di dalam B. Nah, bisa dituliskan dengan F dari A ke B. Atau biasanya nanti kita gambarkan dalam sebuah apa namanya gambar begitu yang menghubungkan. Jadi nanti lebih jelasnya. Cuman misalkan ada di sini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, di sini ada penghubungnya. Yang menghubungkan di sini suatu fungsi. Fungsi misalkan di sini misalkan fungsinya adalah f fx sama dengan 2x misalkan. Nah, kalau A-nya 1 atau kita masukkan di sini itu terlalu panas gitu. Enggak kelihatan tadi. Ada fungsi yang dihubungkan oleh suatu f di sini. Misalkan ini fungsinya adalah 2x, jadi kalau di sini x-nya kita masukkan 1, berarti 2 kali 1 hasilnya 2, dihubungkan terhadap 2 di sini. Jadi ini akan ketemu dengan 2 di sini. Ya, letak panas lah. Oke, nama lain fungsi itu disebut dengan pemetaan atau transformasi. Kemudian FA sama dengan B. Kalau tadi kita masukkan nilai X-nya, di sini A ini ada di dalam himpunan yang pertama, kemudian B ini ada di himpunan yang kedua. A ini disebut dengan domain, ya domain. B ini disebut kodomen. Kodomen itu daerah kawan sebenarnya. Kalau daerah hasil itu adalah ring. Ring sama aja. Jadi intinya yang sebelahnya. Jadi misalkan di sini penamaan lainnya di sini FA sama dengan B, B ini disebut dengan image atau bayangan atau hasil dari A, di mana A ini disebut dengan preimage dari B atau apa namanya nilai variabelnya begitu. Jadi suatu fungsi itu ya nanti masukannya nilai B ini atau nilai fungsinya tergantung dari nilai A yang dimasukkan begitu. Kemudian himpunan yang berisi semua nilai pemetaan disebut dengan daerah hasil atau jelajah di sini atau disebut dengan ring. Nah, secara kalau digambarkan seperti ini, ada himpunan A, ada himpunan B. F di sini adalah fungsi yang menghubungkan. Kemudian A itu di domainnya. Jadi nanti juga tidak semua fungsi itu berlaku semua domainnya. Misalkan kalau yang fungsi yang tadi fx sama dengan 2x, fx sama dengan 2x kan berapapun x-nya pasti ada nilainya kan begitu ya. Berapapun nilai x-nya pasti ada nilainya. Kalau misalkan fungsinya adalah fx sama dengan 2 per x, maka di sini kan ada batasan, ada x yang tidak boleh menjadi atau dimasukkan ke sini. Berapa? X-nya tidak boleh sama dengan 0 begitu. Kalau 0 ya 2 bagi 0 tidak ada hasilnya begitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu di mana batasan dari domain ini tergantung dari jenis fungsinya. Ada lagi misalkan fx sama dengan akar x. Nah, kalau ini kan akar pangkat 2 seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, akar pangkat 2 itu ada yang negatif. Nah, bisa negatif dengan
hasilnya adalah satu bilangan imajiner kita kemarin bahasnya. Nah, itu udah ada di apa namanya di bilangan real, di bilangan yang nyata. Maka X-nya di sini tidak boleh hasilnya sama dengan negatif. Jadi kalau hanya seperti ini, semua X berlaku kecuali X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Kalau bentuknya seperti ini. Atau kalau misalkan bentuknya nanti X kuadrat plus X min 5 misalkan. Maka hasil ini X kuadrat plus X min 5 tidak boleh sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya itu menjadi pengecualian dari domain yang boleh dimasukkan pada suatu fungsi tersebut begitu. Jadi sekali lagi, kalau yang di B ini, ya tergantung dari yang A. Hanya berapa, B tinggal masuk ke hasilnya begitu. Nah, jadi kalau misalkan anggaplah fungsi ini suatu kelas ini misalkan, kan semuanya boleh masuk. Kalau misalkan fungsinya adalah kelas apa semester 1 Agribis angkatan 2024 misalkan, ya berarti selain itu kan nggak boleh masuk begitu. Nanti outputnya ya terserah, berarti yang ada di dalam itu adalah hasilnya begitu. Sama halnya di sini ada batasan-batasan tertentu kadang-kadang tergantung dari fungsi yang diberikan. Kalau hasilnya sekali lagi ya yang penting oleh masuk ke sini ya kita tinggal operasikan nanti pasti ada hasilnya. Gitu. Kemudian fungsi itu satu-satu. Jadi eh, saya memang tidak secara detail membahas tentang fungsi, ada fungsi satu-satu, nanti ada macam-macam. Tapi yang jelas kalau seandainya gambarnya adalah misalkan seperti ini dari A, misalkan di sini semuanya ke sini ke satu, misalkan ya ini A ini B, maka ini tetap dinamakan suatu fungsi sebenarnya. Jadi misalkan fungsi seperti apa? Misalkan fx sama dengan 2 misalkan. Berapapun nilai X-nya pasti kan hasilnya 2. X-nya tidak berpengaruh begitu. Berapapun X-nya yang dimasukkan, negatif, positif, ya pasti sama dengan 2 dan ini ya tetap suatu fungsi sebenarnya begitu. Nah, beda lagi kalau misalkan dibalik dari A ke B dan di sini ke sini begitu ini yang B ini A, ini B ini A. Nah, kalau bentuk seperti ini tidak boleh. Kalau bentuk seperti ini tidak boleh karena kenapa? Nggak mungkin nilai X yang dimasukkan menjadi banyak nilainya begitu. Jadi karena X itu adalah definisi yang apa yang didefinisikan begitu fungsinya berarti nanti nggak bisa misalkan anggaplah kalau kayak tadi misal fungsinya Gribis biologi semester 1 misalkan kan banyak yang masuk ke sini tapi tidak mungkin tiap tiap orang itu menjadi ada di beberapa prodi begitu. Jadi kalau yang seperti ini masih mungkin ada fungsi, yang ini bukan fungsi namanya. Ada fungsi yang ketika digambarkan bentuknya seperti ini. Nah, misalkan di sini fungsi yang menghubungkan kalau satu U, kalau dua V, kalau tiga di sini W. Dengan A-nya adalah 1, 2, 3, B-nya adalah U, V, dan W. Nah, ini sudah dihubungkan di sini. Maksudnya secara definisi mungkin bentuknya bukan seperti tadi fx sama dengan 3x nggak seperti itu, tapi di sini diberikan kalau x-nya 1, y-nya u, kalau x-nya 2, y-nya p dan seterusnya. Dengan a di sini adalah angkanya, b adalah huruf. Nah, ketika dituliskan dalam bentuk seperti ini, f1 atau kalau tadi kan bentuknya adalah fa sama dengan b. FA kalau A-nya 1, B-nya U. Kalau A-nya 2, B-nya B. Kalau A-nya 3, B-nya W kayak gitu. Nah, kalau dihubungkan bisa dibuat atau digambarkan seperti ini. Jadi ini nanti
Bentar lagi juga kita akan bahas menyajikan fungsi bisa di daftar seperti ini atau dibuat diagram yang seperti ini. Jadi itu adalah fungsi. Kemudian ini cara menyatakan fungsi ada beberapa cara. Yang pertama dengan persamaan. Yang kedua tabel atau yang ketiga kalimat atau kata-kata. Yang pertama persamaan. Persamaan itu ya rumus itu sebenarnya atau fungsi sebenarnya. Misalkan di sini dicontohkan rumus untuk menghitung luas suatu bujur sangkar atau persegi. Persegi itu kan berarti semua sisinya sama. Persegi itu yang seperti ini. Dengan ini semua sisinya sama. Rumusnya adalah S kuadrat. Ya tentu ini adalah fungsi sebenarnya atau dituliskan dalam LS sama dengan S kuadrat misalkan fungsinya. Jadi tinggal nanti berapa luasnya ya tergantung dari sisinya itu berapa begitu. Jadi kalau sisinya 6, 6 misalkan ya 6 kuadrat berarti sama dengan 36 dan seterusnya. Jadi semua persamaan, semua rumus, terutama misalnya rumus-rumus yang sudah umum itu adalah contoh fungsi yang dibuat dalam bentuk persamaan atau bentuk rumus atau bahkan nanti lebih lanjut jika misalkan banyak variabelnya itu bisa disebut dengan model sebenarnya, model matematika. Model matematika itu ya rumus yang dibentuk dari beberapa variabel-variabel yang apa namanya dari kehidupan nyata. Kayak contohnya misalkan yang ada sih salah satu apa namanya ilmuwan lah yang mengatakan ya hidup kita ini adalah suatu fungsi begitu. Fungsi itu kan ada apa namanya variabel yang bisa diubah. Ya, contohnya misalkan fx sama dengan 2x plus 5 misalkan. Jadi di sini kan kita mungkin bisa mengubah x-nya itu. Jadi kita mau nilainya sama dengan berapa di sini yang diminta, yang bisa kita ubah adalah x-nya ini berapa. 5-nya ini nggak bisa. Sama dengan misalnya yang dicontohkan tadi, hidup ini ya suatu fungsi sebenarnya. Kita mungkin ada beberapa variabel yang nggak bisa dirubah. Misalkan kita nggak bisa milih lahir di mana. Kita nggak bisa mungkin memilih lahir dari orang tua yang mana begitu, lahir di tempat yang mana. Tetapi kita bisa memilih untuk memperbaiki hidup ini, ya kita bisa memilih pekerjaan, bisa memilih untuk lebih banyak belajar begitu, bisa lebih memilih untuk misalkan memperkaya pengetahuan kita gitu. Tapi ada beberapa hal yang apa namanya hal-hal yang variabel yang nggak bisa dirubah seperti yang saya katakan tadi. Jadi ya sama halnya di sini. Kalau kalau kita mau mengatakan apa, mau menginginkan hasilnya berapa, yang kita bisa ubah ya variabel x-nya ini. 5 itu konstanta yang tidak bisa dirubah. Gitu. Ini contohnya. Walaupun tentu ya kita diberikan mungkin kemampuan untuk berusaha, ya itu semuanya itu ada kadarnya, ada takdirnya begitu. Oke, ini yang pertama. Jadi fungsi yang pertama contohnya persamaan atau rumus-rumus. Kemudian yang kedua bentuknya tabel. Tabel misalkan ini contohnya tabel apa ini? Populasi penduduk. Populasi penduduk. Ini tidak tahu di daerah mana ini. Jadi populasi penduduk tahun 1900 itu sebanyak 1650 juta. Berarti berapa berarti? 1 miliar. 1 miliar 650 juta begitu ya. Satu iya 1000 juta kan semiliar ya. Ngapung semiliar itu banyak kan. Ya malah banyak. Ini kira-kira penduduk mana yang sampai 1 miliar itu? Kalau Indonesia berapa jumlah penduduknya? Banyak. Ya, iya. Yang kelas NATO ya banyak. Yang jelas kalau yang sampai mungkin ribuan ya. Tapi kalau ribuan kan hanya 1 juta. Ya kalau 1 juta kan
populasi ya. Kalau Indonesia berapa kira-kira? Berapa juta? Berapa? Hah? Indonesia 26 apa? 26 juta. Habis banget. Jumlah populasi, jumlah penduduk se-Indonesia. Tambah mencantum air Faro 200 juta lah. Menang lagu lah. Lah lebih lah ya. Untuk berdua berapa? 26 208 juta. 284 juta lah ya. Iya ya. Ya, ini penduduk Indonesia tahun sekarang. Ya tentu biasanya anu soalnya ini kan memang per 10 tahun karena memang eh tahun kemarin tahun 2020 ada mungkin apa sensus penduduk gitu ya. Jadi memang benar-benar dihitung itu tiap 10 tahun sekali. Di pas ya tahun 90, tahun 2000, 2010, 2020 gitu. Benar-benar dihitung gitu, disensus. Sensus itu ya hanya ada di tahun-tahun itu. Nanti mungkin akan ada lagi tahun 2030. Nah, di antara itu biasanya diproyeksikan di apa namanya dihitung gitu dengan apa namanya dengan data-data sebelumnya. Oh berarti kira-kira tahun 2024 ini sekian begitu. Ya, tentu itu dengan pendekatan model matematika yang saya bilang tadi itu sebenarnya. Ada memang secara khusus model matematika yang menentukan atau memproyeksikan jumlah penduduk. Tuh. Jadi kalau di sini yang sampai lebih dari 1 miliar itu eh, penduduk mana paling banyak di dunia? Hah? Cina, Cina, India, Amerika, mungkin Indonesia. Ada tahu? Ada tahu Indonesia nomor 3 atau nomor 4? Hah? Nomor 4. Nomor 1 Cina, nomor 2 India, ketiga Amerika kayaknya. Nomor 4 kayaknya. Atau mungkin nomor 3. Itu jadi yang kalau di Cina ini mungkin data di Cina mungkin ini yang sampai 1 miliar lebih penduduknya di sana banyak ya. Jadi menyajikan dalam bentuk seperti ini nih sebuah fungsi sebenarnya. Fungsi apa ya? Kalau dilihat di sini terakhir, jadi tinggal masukkan X-nya di sini. X-nya apa? X atau A-nya apa? A-nya tahun. Kalau tahunnya 50 berarti sekian. Kalau tahunnya 60 berarti sekian gitu. Tentu kalau ada datanya tinggal dilihat. Kalau enggak, kita mungkin ada kembali ke yang tadi ke persamaan. Jadi kalau dimasukkan untuk tahun 2020 berapa jumlah penduduknya begitu. Jadi ini cara apa bentuk kedua dalam menyajikan atau menyatakan fungsi. Yang ketiga itu bentuk grafik. Grafik di sini ini ya misalnya di sini biaya pengiriman surat C bergantung pada berat surat W. Artinya ya tentu semakin berat suratnya ya mungkin kalau sekarang bukan surat dia letak kosong pengiriman surat ya. Paket itu semakin besar semakin berat paketnya kita tuh semakin mahal tapi kun online tuh jangan banyak gratis biasanya ya. Gratis ya. Oke jadi biasanya digambarkan misalkan di sini jumlah apa namanya jumlah beratnya misalkan beratnya apa di sini berat surat W ini biayanya misalkan C maka tentu semakin berat semakin tinggi biayanya begitu. Jadi dia dalam bentuk grafik seperti ini. Kemudian yang berikutnya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Kalimat. Jadi pencatatan detak jantung dengan elektrokardiogram merupakan fungsi waktu. Jadi kalau ini EKG itu
Mungkin kalian pernah tahu lah di film atau mungkin saya pernah punya family sakit sampai agak lama, biasanya ada di sampingnya saya apa namanya? Saya mau nyerok serem tuh. Saya pernah ada paman, dia mau titit 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 susah, mau ada gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi naik turunnya itu kan ya dia kan jalan terus. Jalan ya bergantung waktu begitu. Jadi di sini merupakan fungsi waktu. Tentu apa dia naik turun terus naik turun ya, tergantung dari kondisi badannya biasanya. Dia mulai apa naik gini-gini mulai loros, ya tak ada berarti. Itu apa namanya? Nah, ini yang juga dalam apa menyajikan bentuk fungsi sebenarnya. Oke, itu beberapa cara menyajikan fungsi. Tentu mungkin ada hal-hal yang lain, maksudnya ada beberapa cara-cara yang lain untuk menyatakan fungsi, tapi kita hanya menyebutkan empat ini. Kemudian ini sebenarnya menegaskan yang tadi. Jadi himpunan A di situ disebut dengan domain, kemudian rentang atau ring ini adalah hasilnya atau fx-nya. Fx ini adalah fungsi atau nilainya bergantung dari x. Jadi di sini disebutkan f itu disebut variabel bebas. Fungsi f disebut variabel bebas, sedangkan simbol yang minta bilangan adalah rentang dari f disebut variabel tak bebas. Jadi variabel bebasnya ini ya x ini. Jadi x itu bebas kita mau usahakan berapa saja. Tentu sebebas-bebasnya ada batasan kayak tadi. Kalau misalkan tergantung fungsinya, kalau fungsinya sangat umum berarti semuanya boleh masuk. Kecuali kita batasi misalkan nilai dari fx sama dengan x plus 10 untuk x misalkan dari 1, 2, 3 sampai misalkan 10. Nah, ini kita batasi sampai di sini saja. Nilainya tinggal dimasukkan. Oh, berarti untuk F1 sama dengan sekian, F2 sama dengan sekian, F3 sama sekian kayak gitu. Kalau hanya bentuk umum seperti ini, berarti setiap bilangan real, nah gitu bulat, kemudian pecahan, kemudian desimal semuanya masuk. Nah, fx-nya atau hasilnya di sini disebut variabel tak bebas apa namanya? Dependent. Dependent itu ya tak bebas, independen, bebas atau merdeka. Makanya kalau 17 Agustus itu hari kemerdekaan biasanya disebut dengan Independent Day. Hari kemerdekaan, independen, independen ya. Nah, contoh misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 2x plus 4 untuk semua bilangan real. Domain f atau dinamakan dengan domain f ini secara tersirat adalah semua bilangan real. Nilai fungsi f dapat diperoleh dengan menunjukkan nilai x dalam persamaan. Jadi kalau fungsinya seperti ini berarti ya untuk berlaku untuk semua bilangan real berapapun. Ya tentu hasilnya kalau misalkan ya tadi disebutkan berapa misalkan eh apa namanya? Anggota domainnya berapa? Ya semua. Misal dari misalkan kita ambil bilangan bulat saja misalkan. Kalau bilangan real secara umum kan berarti tadi pecahan masuk, kemudian apa lagi? Bilangan desimal masuk semuanya. Kalau anggaplah saja kita ambil persempit misalkan kita ambil semua bilangan bulat. Berarti dari negatifnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini untuk domain F-nya. Domain F-nya. Ini himpunannya. Kalau hasilnya atau apa namanya? Nilainya berapa ya dihitung. Kalau bentuknya seperti ini, misalkan dimulai dari min 3. Berarti fx sama dengan 2x plus 4. Pertama misalkan kita masukkan untuk x-nya sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Berarti hasilnya berapa? F min 3 itu sama dengan 2 kali min 3 tambah 4. Hasilnya berapa? Min 6 tambah 4. Hasilnya
min 2. Kalau X-nya min 2, berarti 2 kali min 2 tambah 4. Hasilnya min 4 tambah 4. Hasilnya 0. Kalau X-nya min 1, 2 kali min 1 tambah 4. Hasilnya 2. Kalau X-nya 0, berarti kira-kira berapa di sini? Wah, 2 kali 0 tambah berapa? Kalau 1, berapa? 2 kali 1, 4. Kalau 2, 8. Kalau 3, berapa? Ini cuma 12 itu. 2 kali itulah berapa? 6. 6 tambah 4. Jadi kalau diperhatikan di sini sebenarnya bedanya adalah 2 semua ya. Jadi kira-kira dari tak hingga, terus di sini mulai dari min 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini untuk dari hasilnya. Ya, tentu kalau kita membatasi mengambil contohnya hanya di sini. Tuh. Jadi kalau ditanyakan berarti untuk fungsi ini domainnya ya tak hingga gitu semua bilangan real. Kemudian dari hasilnya juga di tak hingga juga kalau ngambil 0, berapa itu tuh sangat kecil juga hasilnya. Kemudian atau misalkan ngambil 1/2 misal begitu. Sama juga tidak terhingga juga banyak. Kemudian kalau kita fungsinya ini fx sama dengan x kuadrat. Kalau f1 T1 kuadrat ya. 1. F2 berarti 4. F10 iya berapa? 100 ya. Dan seterusnya begitu. Jadi sama ini X-nya berapapun di sini bahkan negatifnya misalkan F min 3. Ada di sini min 3 kuadrat. Hasilnya berapa? Berapa? 9 apa min 9? 9. Karena min ya dikalikan dengan min lagi kan ya. Hasilnya positif di sini. Jadi baik itu negatifnya atau bahkan 0 sekalipun F0 0 kuadrat berapa? 0 gitu. Ada nilainya di sini tetap. Ataupun nanti pecahan ataupun juga desimal pasti bisa digunakan fungsi ini. Fx sama dengan kuadrat bisa. Jadi berlaku untuk semua bilangan real, hasilnya juga ya tergantung nanti yang dimasukkan begitu. Kemudian misalkan contoh yang seperti ini. Di sini dibatasi dari 0 sampai 6. Kalau apa dari bentuk ini bentuk kotak begini berarti batasannya itu di termasuk begitu dari 0 sampai 6. Biasanya yang tidak termasuk itu 0,6 begitu. Berarti 0-nya tidak termasuk, 6-nya tidak termasuk, tapi di antara itu termasuk begitu. Tapi kalau tandanya atau kurungnya itu ada sikunya, batas bawahnya dan batasannya adalah termasuk. Nah, di sini berarti ada 6, 0, 1, 2, bukan 6 ya, ada 7 ya. 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita masukkan ini adalah X-nya di sini. Mulai dari 0. G0. Dari sini 2 kali 0 tambah 4. Hasilnya berapa? 2 kali 0, 0 tambah 4. Akar 4 itu G1. Di sini 2 kali 1 tambah 4. Hasilnya akar 6. Akar tambah berapa? Wah, ini 3. Akar 6 3. Akar 6 berapa? 3. Kalau akar 4 itu 2. Didapat dari akar 4 itu 2. Karena
Hah? 2 kali 2. 2 kali 2 benar, didapat dari 2 pangkat 2 sebenarnya. Ya, 4. Kalau ini berapa? 3 akar 6 itu 3. Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 3. Berarti benar berarti ya. Akar 6 itu bukan 3 berarti. Berarti akar 6 berapa? Udah, aduh, 4 bisa akar 2. Hah? Imun tak tahu tuh orang akar 6 gitu. Oh, iya. Ya, kalau kalau dihitung 2, berapa saya juga nggak tahu berapa nilainya kecuali dihitung kalkulator gitu. Maksudnya kalau akar itu akar kuadrat cari bilangan kuadratnya 9 terus berapa lagi? 16, 36, 25 itu kan bilangan kuadrat. Artinya akarnya itu hasilnya adalah bilangan bulat. Oke, kemudian ini satu kalau G2 berarti akar 2 kali 2 tambah berapa? Akar 8. Akar 8 berapa? Akar 8 itu 4. Karena 4 pangkat 2 itu sama dengan berarti akar 8 berapa? Bukan 4 berarti? Kan. Jadi di sini kan ini 2 kali 2 ini kan 4. Ini kan saya bisa hitung 4 tambah 4 gini ya. Atau 4 kali 2. Ya. Nah, kalau akar 4 berapa? Ini sifat yang kemarin kan ini kan sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4 berapa? 2 akar 2. Bisa disederhanakan. Atau akar 8 begitu. Kalau G3 2 kali 3 tambah 4. Akar 6 tambah 4 berapa? Berapa akar 10? Hmm. Ah. Berapa berarti? Pak Budo lemar. Hah? 2 pangkat 5? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, kali 2, juga 2 punya kan lo. Akar 10 berapa? Hah? 5 tambah 5, iya tuh 10 terus ada Maman kalau ada 5. Imun ay toro dah akar 10 ya. 5, 10, 5 kali 2. Terus, yang mau dikeluarkan yang mana? Akar 5 tidak bisa, akar 2 tidak bisa. Itu orang berarti. Balik akar 10. Kecuali bisa dipecah dan satunya bisa dikeluarkan. Akar 4 kali 2. Akar 4-nya ada 2 begitu. Berarti ini tetap akar 10 ya. G4. Berarti 2 kali 4 tambah. Ini kan 2 kali 4. Ini kan 1 kali 4 sebenarnya. 2 tambah 1 berarti 3 kali 4. Akar 4-nya keluar. 2. Dalam karet log TV begitu. Atau 2 kali 4 ini berapa? 8 tambah 4 akar 12. 12 itu kan sama dengan 4 kali 3 begitu. 4 kali 3, yang 4-nya keluar, nanti tetap ketemu 2 akar 3. Akar 2. 2G 5. 2 kali 5 tambah 4. Akar, nah, 14. Akar 14 berapa? 7 kali 2.
Ya, sama saya keluar. Nggak ada bisa dikeluarkan kan ya? Itu orang berarti karena ini tak bisa kan? Empat yang bisa kan empat, 9, 16, 25 gitu. Artinya misalkan akar 50, oh 50 bisa 25 kali 2, 25-nya dikeluarkan gitu. Maupun petok dua, iya kamu masih kalau cerita ada bisa. Boleh boleh gitu 14 gitu. 4 kali berapa? Tidak bisa 14. Terakhir, G6. Berarti akar 2 kali 6 tambah 4. Berapa? 12 tambah 4. Berarti akar 4. Akar 16 kali 4 ya. Ya, sini. Berarti kalau domainnya itu adalah ini, berarti daerah hasilnya itu yang pertama 2 akar 6. Berapa boleh? 2 akar 2 akar 10. Boleh? 2 akar 3 akar 14 sama ini himpunan daerah hasil. Bisa dipahami ya? Nah, ini beberapa fungsi khusus. Sebelum ke sini, jadi yang tadi ini kan karena ini diberikan batasan. Seandainya tidak diberi batasan, seperti yang saya bilang tadi, ini tidak boleh di dalam akar itu negatif. Berarti ada yang tidak boleh. Gimana cara mencarinya? Kita hitung saja di sini. Misalkan, bentar. Jadi cara menentukan berapa kira-kira kita bisa, berarti kan syaratnya 2x plus 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Atau tidak boleh kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kan negatif. Ya. Nah, berapa nilai X yang negatif? Berapa nilainya negatif ketika X-nya dimasukkan? Berarti di sini 2x. Ini kan yang kita pelajari kemarin ya. Kurang dari 4-nya pindah jadi min 4. 2, sorry, X-nya pindah karena di sini positif, ini tetap min 4 bagi 2. X-nya berarti kurang dari min 2. Jadi kalau X min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, maka itu akan hasilnya di sini akan negatif. Contoh misalkan kita masukkan untuk min 3. Kalau X-nya min 3, berarti di situ akar berapa? G min 3, 2 kali min 3 tambah 4. 2 kali min 3 berapa? Min 6 tambah 4. Hasilnya akar min 2. Nah, ini muncul akar negatif. Di situ tidak boleh. Kalau batasannya di sini min 2 itu masih bisa karena kalau misalkan min 2 di sini hasilnya 0, akar 0 ya 0 gitu. Tapi kalau kurang dari min 2, min 3, apalagi min 4, min 5, min 6 pasti hasilnya negatif. Jadi yang bisa menjadi domain itu berarti dari min 2, min 1, 0, dan seterusnya semua bilangan positif gitu. Jadi kalau misalkan ada diberikan fungsi berapa domain yang memenuhi, caranya menentukan seperti ini. Tuh. Jadi sekali lagi, kalau bentuk akar di dalam akarnya tidak boleh negatif. Berarti berapapun nilai X yang membuat hasilnya negatif itu tidak boleh dimasukkan begitu. Nah, di sini beberapa fungsi khusus. Yang pertama fungsi apa ini? Floor sama ceiling. Floor itu apa artinya? Lantai. Ceiling lantai. Ya, berarti atas. Ya, artinya ceiling berarti. Ya, floor itu lantai ya.
Jadi di sini misalkan bilangan real berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Jadi maksudnya kalaupun bilangan bulat sendiri itu ya tentu ada di antara bilangan bulat. Cuman bilangan real itu mungkin bilangan yang tidak bulat, bilangan desimal. Itu pasti ada di antara dua bilangan bulat. Contohnya misalkan setengah 0,5. 0, itu berarti 0,5 itu berarti ada antara 0 dan 1. Kemudian 5,5 berarti ada antara 5 dan 6 gitu. Dan seterusnya. Nah, fungsi floor ini dilambangkan dengan ya floor di bawah berarti ini. Kelihatan ya? Jadi simbolnya begini. Nah, di bawah ini namanya. Atas loros gitu. Fungsi ceiling ya atas saya gini. Tutup. Nah, kalau fungsi floor itu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar. Nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Contohnya, intinya fungsi floor ini dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah. Jadi kalau 3,5, 3. Tentu ini beda dengan kalau apa teori yang diberikan kita. Kalau kita pembulatan itu kan kalau di atas 5 berarti bulatkan ke atas gitu ya. Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, di sini tidak peduli itu kurang dari 5, lebih dari 5. Kalau sudah dilambangkan dengan seperti ini, pasti kalau floor itu dibulatkan ke bawah. Jadi 3,5 jadi 3, 0,5 jadi 0, 4,8 jadi 4, 0,5 jadi min 1. Kok dari 0,5 itu? Min 3,5 ke ini min 4 di sini. Harusnya min 3 atau min 4? Karena kalau misalkan di garis bilangan 0, 1, 2, misalkan ini min 1, min 2, min 3. Min 3 dan min 2 lebih besar mana? Kalau 1 dan 2 lebih besar, kalau min 1 dan 0 lebih besar, min 3 dan min 2 lebih besar, min 2. Nah, jadi kalau di sini pembulatan negatif itu dibulatkan ke bawah itu ya min 3,5 tentu lebih besar min 3,5 dari min 4 begitu. Makanya dia dibulatkan ke bawah, dibulatkan ke min 4. Sama halnya di sini 0,5 itu kan di sini min 0,5 dibulatkan ke bawah ya ke min 1 begitu. Kalau 0,5 di sini ya dibulatkan ke bawahnya ke 0. Jadi itu negatif. Sebaliknya kalau apa namanya fungsi ceiling di sini dibulatkan ke atas, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar, berarti yang paling kecil yang ada di atasnya begitu. Jadi dibulatkan ke atas maksudnya. Sama kalau tadi 3,5 jadi 4, 0,5 jadi 1 dan seterusnya min 0,5 jadi 0. Ini kebalikan dari yang tadi. Jadi di sini fungsi floor itu dibulatkan ke bawah, fungsi ceiling itu dibulatkan ke atas. Kemudian fungsi modulo. Fungsi modulo itu apa? Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Fungsi modulo ini adalah fungsi dengan operator dituliskan dengan mod kayak gini, modulo berarti. Yang dalam hal ini A modulo M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bilangan A dibagi M. Jadi A modulo M sama dengan R. A dibagi M ini sisanya berapa begitu. Jadi dirumuskan seperti ini. Contoh misalkan 25 dibagi 7 berapa? Nggak bisa ya? Nah, bilangan di bawahnya 25 yang habis dibagi 7 berapa? Benar 25 yang habis dibagi 7 berapa?
21. Lebihnya berapa? 4. Jadi 25 itu sama dengan 21 tambah. Nah, 21-nya itu habis dibagi 7. Makanya di sini hasilnya adalah 4. Sisanya di sini. Contoh ini juga 15 modulo 4. 15 kan nggak bisa dibagi 4. Yang habis dibagi 4 itu berapa? 12. Berarti sisanya 0 modulo 5. 0 nggak bisa dibagi 5. Ya 0 tetap ya. 0 di modulo berapapun ya tetap. Nah, kalau min 25 modulo 7. Kalau tadi 25 kan modulo 7 itu sama dengan 4. Kalau min 25 berarti kan di bawahnya. Sama halnya dengan tadi. 25 itu kalau 21 itu kan di atasnya. Kalau di bawahnya berarti yang habis dibagi 7 itu berapa? Min 25. Yang habis dibagi 7 itu berapa? Itu kan di atasnya 21. Kalau di bawahnya atau gini deh. Kalau tadi kan 25. Yang habis dibagi 7 di bawahnya 21. Kalau di atasnya 28. Nah, kita ambil di bawahnya kan ya, 21. Nah, kalau min 25 di bawahnya berapa? Min 28. Kalau di atasnya baru min 21. Makanya di sini Makanya di sini yang dimaksud adalah 28 sebenarnya. Jadi min 25 itu sama dengan min 28 ditambah 3. Tuh, jadi ini yang habis dibagi 7. Nah, sisanya 3. Makanya di sini min 25 modulo 7 hasilnya adalah sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Toh misalkan 30 modulo modulo 7 berarti sama dengan berapa? 2 sisanya. Sisanya 2 ya. Oke, sekali lagi 102 modulo 11 berapa? Hah? Berapa yang habis dibagi 9? Habis 9. Habis dibagi 11 berapa? Di bawahnya 102. 102 itu sama dengan berapa? 99 kan ya? 99 tambah berapa berarti? Yang hasilnya 102. Ya, berarti sini 3 hasilnya ya. Tuh. Yang jelas ya hasil modulonya tidak akan lebih dari yang di sini, bilangan yang di sini. Pasti ada di bawahnya. Kalau sama, ya mungkin sama. Sama berarti 0 gitu, udah ada sisanya berarti. Itu. Pasti ada di bawahnya. Oke, itu fungsi modulo. Kemudian fungsi khusus faktorial sebenarnya bukan fungsi khusus ya. Jadi faktorial itu kan eh, bilangan eh, hasil faktorial itu adalah bilangan ya dikali dengan di bawahnya. Contoh 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Berarti 2. 3 faktorial berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1. 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali sampai kali 1 begitu. Jadi dikalikan dengan bilangan yang ada di bawahnya. Hasilnya, ya di hasilnya berapa? Kalau 3 faktorial 6, kalau 10 banyak kalau 10. 10 kalau ada terusnya kayak gitu. Jadi itu secara sederhana
fungsi faktorial. Artinya, kalau hanya dengan menuliskan seperti ini, 5 faktorial, di sini ada hasilnya berapa begitu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa kalau ini? 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 6 kali 4, 24 kali 5, 120. Gitu. Tentu ya kalau sudah kelihatan kayak gini, misalkan 6 faktorial berapa? Ya tinggal kalikan 6 kalikan 5 faktorial. 6-nya ya kalikan 120 karena kita sudah ngitung tadi. Berarti 720 dan seterusnya. Pasti ada biasanya di kalkulator itu kalau biasanya itu faktorial ini. Kemudian eh, fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini fungsi yang hasilnya itu bergantung pada hasil sebelumnya. Dan harus ada yang diketahui, misalkan di sini F1 sama dengan F0 sama dengan 0. Kalau kita mau menghitung F1, kita tinggal masukkan ini adalah fungsinya sebenarnya. Fx sama dengan 2 kali Fx min 1 tambah X kuadrat. Kalau misalkan X-nya kita ganti dengan 1, F1 sama dengan 2 kali F1 kurangi 1 kuadrat. Berarti di sini 2 kali 1 kurangi 1, berapa ini? 1 kurangi 1, hitung kurangi hitung. Lah, anu lah, para hang lah. Tambah 1 kuadrat berapa ini? Tuh. F0-nya berapa? F0 kita punya tadi diberikan di sini. F0-nya sama dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah 1. 2 kali 0 berapa? Tambah 1. Jadi kita punya F1 itu sama dengan 1. Kalau F2 berarti 2 kali F2 kurangi 1. Berarti tambah 2 kuadrat. 2 kali F1-nya berapa? 1 tadi ya? Tambah 4. 2 kali 1, 2 tambah 4. F3. 2 kali F3 dikurangi 1. Dari tambah 3 kuadrat. 2 kali F2-nya berapa? Tambah 9. 2 kali 6. 12 tambah 9. Satu lagi. F4. F3. 4 kurangi 1 ya. Ditambah 4 kuadrat. 2 kali F3-nya berapa? 1 tambah 16. Hasilnya ini kali ini 5, 58 ya. Ini kali ini 42. 42, 58. Oke. Jadi ada ya fungsi rekursif biasanya memang apa ya orang-orang ini sih yang banyak menggunakan fungsi rekursif ini untuk pemrograman itu, untuk membuat apa begitu sehingga perlu memanggil fungsi atau nilai-nilai dari fungsi-fungsi sebelumnya. Oke, ini beberapa fungsi khusus. Yang terakhir, kayaknya yang terakhir. Enggak, ini hasilnya tadi ya. F1, 1, F2, 6, 31, 58. Oke. Yang terakhir ada fungsi genap, ada fungsi ganjil. Iya. Ya pokoknya mau genap, ganjil biasanya ya. Nah, yang dikatakan fungsi genap itu nilai positif dan negatifnya hasilnya sama. Artinya ketika misalkan dimasukkan 2 dan min 2, nanti hasilnya sama. Kalau yang dimasukkan 2 hasilnya positif. Ketika dimasukkan min 2 hasilnya negatif. Walaupun angkanya sama, itu bukan fungsi genap namanya.
Jadi kalau dimasukkan hasilnya sama, berarti ini fungsi genap. Contohnya di sini fx sama dengan x kuadrat. Jadi konsepnya f min x sama dengan fx. Contohnya misalkan f min 2. Kalau f min 2 di sini berapa? Min 2 kuadrat. Hasilnya 4. Apakah sama hasilnya kalau dengan f2? Kalau f2 berarti 2 kuadrat hasilnya 4. Oke, berarti ini sama. Fungsi ini berarti namanya adalah fungsi. Nah, begitu. Tentu dengan bilangan-bilangan yang lain di berlaku. Misalkan 3 dan min 3, 4 dan min 4 hasilnya pasti sama. Kalau angkanya sama, hanya beda minus positif dan negatifnya, itu berarti fungsi genap. Nah, contoh kalau fungsi ganjil sebaliknya, kalau dimasukkan negatif itu hasilnya sama negatifnya. Contohnya di sini fx sama dengan e pangkat 3. Sama kita ambil dengan yang tadi. Kalau F2 di sini 2 pangkat 3 hasilnya 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2. Kalau F min 2 di sini min 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? Min 8. Min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 4. 4 plus ya. 4 kali min 2 hasilnya min. Jadi kalau dimasukkan positifnya di sini 8, kalau dimasukkan negatifnya di sini jadi negatif, angkanya sama. Jadi hanya beda negatifnya. Maka ini yang disebut dengan fungsi. Ya, gitu. Bisa dipahami ya? Ya, itu saya kira anu lah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini hanya beberapa contoh dari yang tadi sebenarnya. Eh, yang pertama fungsi ganjil genap. Kira-kira di sini yang ganjil yang mana, yang genap yang mana? Tentu kalau misalkan dimasukkan misalkan 2 hasilnya sekian. Kemudian min 2 hasilnya berbeda, yang ini positif, misalkan F2 hasilnya 10. F min 2 hasilnya min 12, ya bukan fungsi genap fungsi ganjil. Fungsi genap ganjil itu yang dimasukkan hanya beda tanda, hasilnya juga sama, cuman beda tandanya begitu. Contohnya misalkan yang ini, yang nomor 1 kalau kita coba ya 1 saja mungkin ya. Maksudnya F1 eh, di sini 1 pangkat 4 min 2 kali 1 pangkat 2 tambah 5. 1 pangkat 4 1. 2 ini min 2 tambah 5. Hasilnya berapa? Berapa ini hasilnya? 1 dikurangi 2 min 1 tambah 5 4 ya. Kalau F min 1 berarti min 1 pangkat 4. Min 2 kali min 1 pangkat 2 tambah 5. Min 1 pangkat 4 1 apa min 1? 1. Kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Berarti ini 1 min 2 ini pangkat 2 juga 1 tambah 5. Hasilnya sama dengan yang ini, sama-sama 4. Berarti dimasukkan positif dan negatifnya di sini hasilnya sama. Berarti yang pertama fungsi ganjil atau genap? Genap ya. Kemudian yang kedua, sama kita ambil 1 saja. Ini berarti 1 pangkat 3 min 5 kali 1 per 1 kuadrat plus 1. 1 kuadrat 1 min 5 ini 2. 1 dikurangi 5 min 4 bagi 2 min 2. Kalau G min 1 min 1 pangkat 3. Sorry, min 5 kali min 1 per
min 1 pangkat 2 tambah 1. Min 1 pangkat 3, min 1. Min 5 kali min 1 plus 5. Ini 1, ini 2. Ini berapa ini? Min 1 tambah 5, 4 apa min 4? 4 bagi 2. Jadi kalau dimasukkan positifnya hasilnya negatif, kalau dimasukkan negatifnya hasilnya positif. Sama saja, berarti ini fungsi ganjil. Ganjil. Kalau contoh yang tadi kan ketika genap hasilnya genap, ya, ketika positif hasilnya positif, ketika negatif negatif. Kalau kayak gini, ketika dimasukkan positif hasilnya negatif, kalau dimasukkan negatif hasilnya positif. Tetap ini adalah fungsi genap. Nah, yang terakhir ini yang saya maksud tadi. Kalau H1 misalkan akar 1 pangkat 2 min 1 kali 1 min 1. Ini 1 dikurangi 2 min 1. Hasilnya berapa? 1 dengan 1 habis. Tinggal min 2 ya. Kalau min 1 kuadrat. Min 2 kali min 1 dikurangi 1. 1 kuadrat di sini 1. Min 2 kali min 1 plus 2. Min 1. Ini berapa ini? 3 dikurangi 1. Yang ini kalau dimasukkan 1 hasilnya akar min 2. Kalau dimasukkan min 1 hasilnya 2. Masuk apa ini? Hah? Ganjil. Ini bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Karena kan akar 2 itu bukan akar min 2 itu bukan min akar 2. Itu beda. Jadi kalau min 5 dan 5, ya 5 itu adalah min 5 begitu. Tapi kalau akar min 2 itu bukan min akar 2, itu beda. Apalagi akar min 2 itu sesuai definisi tadi, tidak ada akar itu yang negatif begitu. Jadi berbeda. Ini kebetulan angkanya kok sama-sama 2, cuman walaupun beda. Sama halnya dengan ini tadi saya bilang, kalau ternyata angkanya memang positif negatif, tapi angkanya 3 atau 5 itu berarti bukan ganjil atau genap begitu. Jadi sekali lagi, yang dimaksud atau contoh yang termasuk fungsi ganjil, yang angkanya sama, tapi hanya beda tanda. Kalau genap sama persis, kalau positif dimasukkan ini, negatif hasilnya tetap ini. Walaupun hasilnya sama-sama negatif. Ketika positif dimasukkan negatif, ketika negatif dimasukkan hasilnya negatif. Yang penting sama, berarti itu adalah fungsi genap. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, saya pikir itu untuk hari ini.